warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Ustaz minta salah seorang untuk memimpin doa. Silakan anak dapat berdoa. Sudah siap. Maka sebelum kita memulai belajar kita hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfio, Ustaz hadir ya. Muhammad apa? Muhammad Firdaus. Muhammad Fadli. Muhammad Saleh. Sehat semua anak? Sebelum Ustaz memulai pelajaran, Ustaz kasih motivasi supaya apa anak-anak? Supaya anak semangat belajarnya. Itu anak-anak. Banyak anak-anak yang mau sekolah seperti anak-anak, namun karena keterbatasan biaya kadang-kadang nggak bisa sekolah seperti anak-anak. Namun anak-anak ini orang tuanya mampu, alhamdulillah. Harus gunakan itu kesempatan untuk belajar. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang bersungguh-sungguh pasti didapatkan, manjada wajada. Barang siapa yang berusaha sungguh-sungguh pasti mendapatkan. Kalau anak-anak berusaha belajar, walaupun awalnya barangkali tidak mampu, tapi karena berusaha sungguh-sungguh, insya bisa mendapat ilmu. Jelajah dunia ini dengan ilmu pengetahuan. Anak-anak kemarin sudah pretest. Sekarang kita belajar yaitu dengan tema zakat fitrah dan zakat mal di kelas 9, materi kelas 9 PAI di PKT. Sekarang Ustadz akan menjelaskan tujuan. Kita segala sesuatu itu harus mulai dengan tujuan agar kita sukses. Yang pertama, peserta didik terbiasa membaca surah At-Taubah ayat 103 dengan takdir melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik menunjukkan perilaku taat dan peduli terhadap hikmah dari ketentuan zakat sebagai implementasi dari surah At-Taubah ayat 103 dan hadis terkait dalam kehidupan sehari-hari melalui model pembelajaran problem based learning PBL dengan penuh penghayatan. Yang ketiga, melalui penggunaan model pembelajaran based learning, peserta didik anak-anak dapat memahami makna zakat berdasarkan Quran surah At-Taubah ayat 103 dan hadis terkait dengan tepat dan benar melalui penggunaan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Peserta didik dapat menyajikan ketentuan zakat berdasarkan Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 dan hadis terkait dengan tepat dan benar. Itu anak. Kita lanjut. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa. Zakat menurut bahasa artinya mensucikan atau membersihkan atau tumbuh. Itu menurut bahasa. Kalau pengertian zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan zakat dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat. Zakat termasuk rukun Islam yang keberapa? Anak-anak.
Rukun Islam ketiga dari 5 rukun Islam yang ada. Kata zakat di dalam Al-Quran disebut berapa kali anak? 33 kali. Dan 26 itu diantaranya bersamaan dengan apa? 26 dengan sholat. Hal ini mengisyaratkan keduanya sama-sama penting. Wajib ain terhadap setiap orang yang telah memenuhi syarat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Selalu berbarengan. 26 Allah menyebutkan tentang sholat dan zakat. Kedudukannya sangat penting. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Minta tolong bacakan. Siapa? Yang ini. Kasih bagus. Nanti yang artinya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Shadaqallahul 'azim. Minta tolong bacakan. Luar biasa. Ya. Sekarang Ustaz lanjut. Zakat itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ada zakat fitrah, ada zakat luar biasa, pintar semua ya Ustaz. Zakat fitrah, apa tujuan zakat fitrah? Ya, kalau zakat mah harta yang dimiliki. Itu membersihkan. Kalau zakat fitrah membersihkan diri. Kalau zakat mal membersihkan harta yang dimiliki oleh kita semua. Sekarang membersihkan diri dengan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa dengan mengeluarkan sebagian harta berupa bahan makanan pokok. Kalau di Indonesia makanan pokoknya ada beras, keluarkan beras untuk mensucikan diri. Setiap jiwa diwajibkan membayar zakat fitrah, makanan yang mengenyangkan. Kalau di Arab Saudi makanannya kurma, keluarkan kurma. Ada yang makan gandum, keluarkan gandum. Di Papua makan sagu, keluarkan sagu. Apa jadi dimakan. Itu ya anak-anak. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama apa? Yang kedua? Berada di dalam bulan Ramadan sebelum berakhir bulan Ramadan, mempunyai kelebihan harta dari keperluan makan untuk diri ya, dan orang yang menjadi tanggung masyarakat. Berapa sak? Itu 3,1 liter. Kalau dikilokan menjadi 2,5. Sampai di sini. Ustaz akan suruh diskusi lagi. Ya, silakan bikin kelompok kayak minggu yang lalu. Baca, silakan didiskusikan, baru nanti main peran. Ada yang menjadi amil, yang menerima zakat, ada yang membayar zakat. Berapa orang aja? Satu orang, ya satu orang, oke. Nah. Terus, apa Ustaz lanjutkan? Bayar zakat itu perlu dua. Syarat wajib zakat mal. Silakan nak suaranya. Apa syarat yang pertama? Syaratnya wajib 1. Islam, 2. Merdeka, Zakat mal. balik dan beramal, 4. Mempunyai harta yang sudah mencapai 1 nisab, jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Syarat harta zakat mal. Nah, ada syaratnya. Yang pertama adalah hak milik, bukan hak orang lain, milik orang lain. Berkembang, memiliki potensi produktif, berkembang terus. Harta kita itu bertambah maksudnya. Nisab jumlah minimal. Haul waktu 1 tahun. Harta yang wajib dikeluarkan zakat. Ada harta, ada emas, ada perak. Kalau anak-anak dewasa nanti, kalau sudah ada istrinya, ada emasnya, sudah cukup nisabnya, yaitu 94 atau 93 gram, wajib dikeluarkan zakatnya emasnya. Ya, binatang ternak. Kalau kita sudah memiliki binatang ternak,
harta perdagangan. Itu arti hasil tanaman pertanian. Kalau ada tanaman kita musim, kalau tanaman setiap musim harus dikeluarkan. Misalnya padi musim sudah keluar panen, dapat kita keluarkan zakatnya. Sekarang ketentuan nisab emas dan perak. Tadi Ustaz, kalau dikeluarkan, kalau sudah mencapai nisab dikeluarkan 2,5%. Kalau emas 20 dinar, kalau perak 200 dinar. Ini para ulama menggambarkan kalau emas 94 atau 93 gram. Sedangkan perak setara dengan 600 gram. Itu menurut para ulama. Yang berhak menerima zakat siapa aja, nak? Ustaz minta. Fakir. Pak, ya silakan. Fakir, orang yang memiliki harta sangat sedikit. Ya. 2, miskin, keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilannya. 3, amil, petugas zakat. 4, mualaf, orang yang bermasuk Islam. 5, rikob, budak. 6, gharib, orang yang mempunyai banyak utang. 7, salsabilah, orang yang berjuang di jalan salsabilah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, orang yang Ya, apa hikmah zakat? Ustaz minta. Siapa? Yang silakan. Atau di depan ini. Hikmah zakat. Hikmah zakat. 1. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengurangi kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. 3. Menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. 4. Menumbuhkan sifat dermawan dan memiliki sifat kikir. 5. Alat pembersih. Kasih kesimpulan dulu. Sumber dana zakat dikumpul oleh Badan Amil Zakat. Saat ini bersumber zakat yakni tanaman atau buah-buahan atau hewan ternak, emas, perak, serta harta perdagangan yang disalurkan berbentuk zakat mal, ada zakat fitrah, ada infak, ada sedekah, ada bahkan ada wakaf. Itu biasa itu. Ini dari penjelasan materi tadi, Ustaz. Ini dikasih soal supaya mau tes evaluasi dari materi yang ada. Kalau sudah langsung dikumpulkan. Nah, dikumpulkan mulai dari depan. Ya, di belakang juga ya, sudah selesai. Kumpul. Ini sini yang rapi nak, yang rapi. Sekarang Ustaz lanjut. Setelah anak mengerjakan, Ustaz kasih refleksi akhlak mulia. Setiap tahun saya anak-anak menunaikan zakat fitrah melalui panitia zakat. Ya, Ustaz di sekolah kita kan ada panitia zakat di sekolah di habis. Saya berzakat, kita semua berzakat fitrah dengan 2,5 kg beras. Saya juga, kita semua anak-anak turut berempati dengan fakir, miskin dan anak yatim. Selain zakat fitrah, kita kasih sedekah juga kepada anak yatim yang belum mampu. Kita semua juga mengeluarkan zakat sesuai dengan syariat Islam, ketentuan-ketentuan Islam. Bagaimana cara mengeluarkan zakat? Yang kelima, selalu membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Kalau ada teman di kelas, kita membantu. Ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada. Barangkali ada masukan kepada Ustaz tentang pelajaran ini. Ada nak? Sudah bagus atau bagaimana ini proses belajarannya? Barangkali perlu ditambah apa pertemuan yang akan datang. Itu aja ya. Ya, kita tutup dengan doa. Ustaz meminta salah seorang berdoa. Silakan nak. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini kita
berjumpa kita di hari ini. Bila kesempatan kita berjumpa lagi di materi yang lain. Itu ya anak-anak. Ila liqa'i ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.